Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnani dari program studi ilmu kelautan. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang 17 poin SDGs. Yang kedua ada tentang 6 domain indikator IFM. Ketiga tentang alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu langkah utama PSPL. 11 poin SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun. Yang kedua ada tanpa kelaparan. Nah, tanpa kelaparan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, ini menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Yang keempat ada pendidikan berkualitas. Ini menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesepakatan belajar seumur hidup bagi semua. Kelima ada kesetaraan gender. Nah, ini mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Keenam ada air bersih dan sanitasi layak. Ini menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitaritas yang berkelanjutan untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Kedelapan, pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi mendukung. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Kesembilan ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Ini membangun infrastruktur berketahanan, mendukung keindustrialisasi dan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ke-10 ada berkurangnya kesenjangan. Ini mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Ke-11 ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan, mewujudkan kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ke-13 ada penanganan perubahan iklim serta mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 ada ekosistem lautan, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber data maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ke-15 ada ekosistem daratan, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Yang ke-16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusif dan menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua. Yang terakhir ada atau yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, 6 domain indikator IFM. Yang pertama ada domain sumber daya ikan, terdiri dari CPU baku. Kedua, tren ukuran ikan. Yang ketiga, proporsi ikan yuana yang ditangkap. Yang keempat ada komposisi spesies hasil tangkap. Yang kelima ada range collapse sumber daya ikan. Selanjutnya ada spesies ETP. Kedua ada domain habitat dan ekosistem perairan, meliputi yang pertama kualitas air, yang kedua status ekosistem lamun, yang ketiga status ekosistem terumbu karang, keempat status ekosistem mangrove, kelima habitat unik atau khusus, keenam ada perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat, yang
Yang ketiga itu ada domain teknik penangkapan ikan, yaitu metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau ilegal. Memodifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan, selektivitas penangkapan, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen ilegal, sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan. Keempat, domain ekonomi, yaitu kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga perikanan, rasio tabungan. Yang kelima itu ada domain sosial, yaitu partisipasi pemangku kepentingan, konflik perikanan, pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan. Yang keenam ada domain kelembagaan, yaitu meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam formal maupun non formal, kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan, mekanisme pengambilan keputusan, perencanaan pengelolaan perikanan, dan tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, kapasitas pemangku kepentingan. Juga ada 9 kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang pertama, alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, artinya alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan atau organisme lain yang jadi sasaran penangkapan saja. Alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya. Penangkapan ikan yang merusak. Ada pembobotan yang digunakan dalam kriteria ini yang ditetapkan berdasarkan luas dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan alat penangkapan. Tidak membahayakan nelayan. Penangkapan ikan, keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan karena bagaimanapun manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan yang produktif. Yaitu 9 kriteria alat tangkap ramah lingkungan. Yang pertama, alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, artinya alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan atau organisme lain yang menjadi sasaran penangkapan saja. Kedua, alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya. Penangkapan ikan yang tidak merusak. Ada pembobotan yang digunakan dalam kriteria ini yang ditetapkan berdasarkan luas dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan alat penangkapan. Yang ketiga ada tidak membahayakan nelayan atau penangkap ikan. Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan karena bagaimanapun manusia merupakan bagian penting bagi keberlangsungan perikanan yang produktif. Yang keempat, menghasilkan ikan yang bermutu baik. Jumlah ikan yang banyak tidak banyak berarti bila ikan tersebut dalam kondisi buruk. Yang kelima ada produk tidak membahayakan keselamatan konsumen, yaitu ikan yang ditangkap dengan peledakan bom, pupuk kimia atau racun sianida kemungkinan tercemar oleh racun. Yang keenam ada hasil tangkapan yang terbuang minimum. Alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan atau organisme yang bukan sasaran penangkapan atau non-target. Dengan alat yang tidak selektif, hasil tangkap akan terbuang akan meningkat karena banyaknya jenis non-target yang turut tertangkap. Yang ketujuh ada alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumber hayati atau biodiversity. Yang ke-8 ada yaitu tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau yang terancam punah. Tingkat alat penangkapan terhadap spesies
proses yang dilindungi undang-undang ditetapkan. Kesembilan atau yang terakhir yaitu diterima secara sosial. Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan sangat tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat. 4 langkah utama PSPL, yaitu 1. Pemantauan dan evaluasi. Betapapun sempurnanya suatu kebijakan, program atau rencana yang disusun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat berbagai penyimpanan. Kedua, ada implementasi. PSPL harus praktis dan harus menghasilkan iuran yang nyata secara berkelanjutan bagi stakeholder. Yang ketiga, ada perencanaan. Identifikasi isu dan permasalahan, susunan, tujuan dan sasaran, penentuan ruang, lingkup spasial, waktu dan substansi, identifikasi pihak yang terkait dan pelibatannya, analisis program, pelembagaan dan alat pengelolaan, penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan data dan informasi.